Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ketemu lagi ya di Flow Tutorial. Pembahasan kita kali ini adalah tentang laptop yang bermasalah ketika buat ngegame ataupun buat render, pokoknya kerja-kerja yang berat lah. Dia tuh sering mati sendiri. Nah, ini permasalahannya biasanya teman-teman kipasnya itu dalamnya kotor. Nah, kita coba saja bongkar saja. Kalau misalkan rusak ya buang lah ya. Ini alat-alat yang disediakan adalah kuas. Teman-teman bisa menggunakan kuas yang bersih ya, yang masih bagus. Jangan kuas buat ngecat itu dipakai lagi. Terus tentunya di sini ada obeng dan ada obeng yang kecil panjang. Kemudian ini alat ini teman-teman bisa menggunakan ini kan kok klep-klep ya. Ini bisa menggunakan buat apa ya, alat yang buat bongkar HP itu teman-teman, ataupun bisa menggunakan kartu bekas perdana. Oke, langsung aja. Tentunya ini aku dibantu temenku. Ini mau dibongkar aja langsung teman-teman ya. Ya biar lebih gampangnya aku cepetin aja, atau nanti langsung skip aja ke video yang posisinya udah kebongkar. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini banyak banget fleksibel, jadi ketika dibuka hati-hati teman-teman, jangan sampai betot-betot aja, diperhatikan. Di sini bisa langsung dibuka. Nah, untuk bagian fleksibelnya ya. Tapi setiap laptop itu berbeda-beda, jadi pastikan teman-teman memahaminya dulu untuk jenis laptopnya. Ini adalah Asus jadul seri X550D, kayak merek kamera Canon ya. Oke, lanjut lagi. Kita perhatikan di sini teman-teman, karena ini teman saya udah cukup ahli dalam bongkar membongkar, apa aja dibongkar, manusia juga dibongkar ya teman-teman ya. Jadi kalau urusan yang elektronik ini bisa dibilang lebih mudah. Begitu. Kita lepas bagian-bagian bautnya yang sekiranya itu nanti emang mau dibongkar gitu ya. Ini mainboardnya. Kalau laptop zaman dulu itu dengan spek yang lumayan itu biasanya mainboardnya lebih lebar ya teman-teman. Nah, nanti kita bersihkan di bagian kipasnya ini. Biasanya di sini itu tertutup dengan debu-debu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk membukanya. Oke teman-teman, tadi udah dibongkar di bagian untuk DVD roomnya ya, seperti ini nih. Ini teman-teman, walaupun kayak gini mahal ini harganya, walaupun jarang dipakai juga sih. Cuman ini bisa dimanfaatkan juga nantinya ya. Oke, di sini kita mau membuka di bagian ini kan untuk penjepit harddisknya ya teman-teman. Nah, hati-hati teman-teman. Ini ada yang namanya fleksibel di bagian atas. Teman-teman selalu perhatikan, misalkan kalau bongkar-bongkar apapun itu fleksibel itu, aduh, kalau sobek itu harganya mahal begitu ya. Ini, nah teman-teman harus bisa membuka fleksibel seperti ini. Nggak apa-apa, coba-coba aja. Kalau sobek ya udah beli lagi, itu gampang aja sih. Ini harddisknya udah dilepas teman-teman, seperti ini. Ya, harddisknya masih kecil banget ini ya, ukurannya juga nggak terlalu gede sih, tapi lumayan lah, masih bisa dipakai. Lah, laptop ini biasa digunakan oleh Flow Tutorial untuk editing, untuk tutorial, untuk segala macam pokoknya. Yang penting bisa menghasilkan duit. Kalau misalkan mati ya gimana caranya hidup lagi gitu ya. Karena kami YouTuber belum tajir teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nyumbang ya bolehlah kirim aja ke kami ya. Nah, perhatikan juga untuk kabel-kabel ini kan jalur untuk ke apa namanya, kayak semacam ini kan ada switchnya nih, ada cas-casan juga. Terus di sini ini adalah jalur untuk ke layar monitornya. Nah, gimana ini Pak? Siap untuk dibongkar? Siap. Oh siap, oke. Oke
Oke teman-teman, yang paling sangat berbahaya adalah ini teman-teman. Ini teman-teman harus hati-hati. Ini adalah fleksibel untuk LCD. Ini rawan sekali kalau nyopotnya nggak bener itu. Waduh, banyak korbannya teman-teman. Apakah kami mengalaminya? Oh, dulu langganan teman-teman ya. Karena kami adalah orang yang serba penasaran, main sikat-sikat aja. Oke, kalau misalkan sudah terlepas, tinggal pastikan kabel untuk WiFi. Kita lepas di bagian situ. Kelihatan nggak? Semoga aja kelihatan ya. Nah, laptop itu banyak banget kabel-kabel fleksibelnya teman-teman, jadi hati-hati. Nah, ketika dilepas seperti ini, perwujudannya pastikan semuanya terlepas ya kabel-kabelnya ya teman-teman. Seperti ini, Asus X550D. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dan ini nanti mau dibersihkan di bagian kipasnya, karena ini kalau buat render tuh mati-mati terus. Terus di bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di dalamnya itu kotor banget teman-teman. Jadi kita bersihkan. Sebagai bukti ini contohnya nih. Ini kan tuh. Ini kelihatannya tipis tapi sebenarnya tebal sekali teman-teman. Dan kalau debu yang tebal itu sangat mempengaruhi performa dari sebuah laptop. Oke, kita lanjut lagi untuk pembersihannya. Kita copot untuk ini namanya secara teori bahasa mekanik abal-abal sih sistem pendinginnya ya teman-teman. Kita lepas ya. Kalau secara teknik orang sekolahan nggak tahu lah. Yang penting intinya ini adalah sistem untuk pendinginnya. Kita lepas dan hati-hati, biasanya di sini bautnya itu kencang banget. Jadi kalau nggak pakai obeng yang bagus itu rawan rusak di bagian kepala bautnya. Seperti itu. Pokoknya hati-hati dalam melepasnya. Kalau misalkan frustasi congkel aja nggak apa-apa, nanti kan jadinya baru teman-teman laptopnya. Tapi jangan dilakukan ya. Karena untuk menghemat biaya, membersihkan laptop itu kan lumayan mahal teman-teman kalau ke tempat servis. Jadi nekat aja dibersihin sendiri. Yang penting tahu secara basic dasaran tentang komputer, pasti teman-teman bisa kok untuk membongkarnya sendiri. Seperti itu. Kita copot semuanya. Nah, sudah terbongkar ya teman-teman. Di sini ada yang namanya sistem pendingin dari sebuah laptop. Ini tuh sebentar. Nah, ini ada ininya ya, pastanya ya teman-teman. Ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Nah, kemudian di sini ada kipasnya. Nah, ini kan nanti dilem teman-teman, bukan lem sih, kayak semacam lakban, nanti dibongkar, dibersihin, dalamnya itu dibersihin teman-teman. Biasanya banyak sekali seperti debu-debu yang sangat lembut gitu, cuma menghambat airflow. Wih, bahasanya keren ya, airflow. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembongkaran dari sistem pendingin dari laptop ini. Nggak tahu. Nah, kenapa perlu dibersihkan teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan, aduh, nggak kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tuh, lihat tuh. Jadi airflow-nya itu tersumbat. Di sini tuh kotor semua tuh, kelihatan ya teman-teman ya. Fokus, ayo fokus. Nah, itu jangan sampai tersumbat. Kalau tersumbat nanti efeknya udara yang panas dan yang dingin itu gimana ya, udara yang panas itu terjebak teman-teman. Jadi akhirnya sistem pendingin ini nggak bisa mendinginkan dari prosesor di laptop teman-teman. Nah, ini nanti kita bersihkan supaya alur udaranya itu bisa lebih lancar lagi. Oke, jadi intinya adalah kita membersihkan sistem pendingin dari sebuah laptop. Dan kalau kipasnya
mungkin agak sedikit sulit dibersihkan, tapi yang penting intinya di bagian sini kan ada lubangnya nih teman-teman. Nah, bagian lubangnya itu bersihin juga. Tapi yang paling penting sebenarnya ini nih. Ini kayak sirip-sirip pendinginnya gitu ya teman-teman. Fokus. Ah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk pembersihannya. Oke teman-teman, siripnya udah dibersihin tadi. Lebih bagusnya sih pakai kompresor. Nah, itu udah kelihatan berlubang ya teman-teman. Lebih bagus sih pakai kompresor, berhubung kami belum punya kompresor, jadi ya pembersihannya menggunakan kuas aja sambil ditiup-tiup gitu teman-teman. Nah, ini sirip-siripnya udah bersih ya. Ini siap untuk dipasang kembali ke dalam, dipasangkan maksudnya dengan kipasnya seperti itu. Dan nanti tentunya kita harus menyiapkan ini istilahnya apa sih ya, lupa, pasta. Nah, ini nanti kita kasih pasta supaya lebih dingin. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini sekarang adalah proses pemasangan kembali sistem pendingin dari laptop ini. Dan tadi udah dipasangin pasta, kemudian bagian yang kipas ini jangan sampai bocor di sela-selanya, harus rapet. Terserah mau pakai lem, pakai lakban, yang penting intinya rapet. Oke, kita lanjut pemasangan ke casingnya ya. Dan seperti biasa kita harus teliti dalam pemasangannya. Kalau nggak teliti, waduh teman-teman repot ya. Kita lanjut. Aku cepetin aja videonya supaya nggak terlalu panjang ya. Oke, setelah semua perangkat terpasang, ini ada DVD, harddisk sudah terpasang, tinggal masang fleksibelnya aja. Sistem pendingin sudah terpasang dengan benar. Terus ini fleksibel dari monitor. Di sini fleksibel buat chargernya. Di sini ini fleksibel buat WiFi. Dan semua sudah terpasang. Kita tinggal memasang bagian ini buat fleksibel USB. Dan sudah terkunci. Kemudian nanti di baut bagian harddisknya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Setelah semua terpasang, pastikan semua tertata dengan rapi, tepat pada tempatnya masing-masing. Kemudian kita pastikan lagi untuk dibersihkan sisa-sisa kotoran dan debunya. Nah teman-teman, ini kita lanjut lagi untuk pemasangannya, dan kita bersihkan lagi untuk bagian apa namanya ini ya, lupa. Ini apa namanya Pak? Keyboard. Oh, keyboard ya. Malum ya, asisten itu harus sering bertanya itu teman-teman. Oke, setelah bersih kita pasang. Hati-hati dengan fleksibelnya. Nah, bagian fleksibel ini teman-teman hati-hati ya. Ini jangan sampai salah memasangnya ataupun terburu-buru. Nanti kalau sobek, itu wah, miskin. Harga keyboard itu mahal ya untuk laptop. Seperti biasa kita paskan. Untuk bagian fleksibelnya seperti ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Itu ada kunciannya. Nah, seperti itu teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan dong. Ya oke. Kalau sudah untuk fleksibelnya dipasang dan lain sebagainya, kalau sudah nanti kita tinggal uji coba dulu, jangan dibaut dulu. Diuji coba dulu apakah nanti menyala atau tidak. Kalau tidak, terus pusing ya sudah. Ini lagi, diotak-atik lagi. Kalau misalkan frustasi, tinggal dibawa ke tukang servis aja. Itu jurus terakhir. Tapi yang paling penting adalah kita coba dulu sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah langkah awal untuk menjadi seorang teknisi. Itu adalah abal-abal dulu begitu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung coba saja. Di sini udah aku tancepin ini untuk powernya karena ini nggak ada baterainya. Langsung coba aja tombol powernya di sini. Apakah menyala? Ini kedip-kedip menyala. Oke, di situ ada tulisan Asus. Windows. Ini aku matiin aja lampunya lah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, menyala seperti biasa. Apakah akan berjalan normal? Di sini ada tanda-tanda kehidupan. Oh ya. Kemudian di sini ada tanda-tanda kehidupan juga. Ini masih pakai
Windows 7 ya teman-teman, karena jadul jadi pakai Windows 7. Oke, menyala seperti biasa, normal dan bisa digunakan kembali. Untuk mousepadnya, oke, dan lain sebagainya bisa digunakan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau kami bisa membantu akan kami bantu. Kurang lebihnya sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit.